Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihda Rohmiati, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Demak. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Adapun aksi nyata kali ini saya melakukan diseminasi budaya positif di SD Negeri Sidogomah II yang saya selenggarakan pada hari Sabtu tanggal 3 September tahun 2022. Berikut aksi nyata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri Sidogomah II, Ibu Nur Aslakah SPD, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sidogomah II. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa bertemu dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Sidogomah II dengan keadaan sehat walafiat. Untuk itu marilah kita baca dengan Alhamdulillah. Salawat serta salam kita sanjungkan ke panggilan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Aslakah SPD yang telah memberikan izin kepada saya untuk melakukan diseminasi budaya positif. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya di sela-sela kepentingan Bapak Ibu. Baiklah, diseminasi budaya positif. Budaya positif. Pasti Bapak dan Ibu sudah pasti tahu ya yang namanya budaya positif karena kita berada di dunia pendidikan. Izin Bu Tuti? Iya. Nah, latar belakang kenapa saya memilih budaya positif. Latar belakang ini ya, sekolah diibaratkan sebagai tanah, tempat bercocok tanam, sehingga menjadi tanggung jawab guru untuk menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan positif untuk belajar. Lingkungan positif yang bagaimanakah itu? Lingkungan yang saling mendukung, bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Sehingga kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah dan akhirnya kebiasaan baik itu akan membentuk sebuah budaya positif. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan, beliau menyatakan bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai sawah dan guru diibaratkan sebagai petani. Sedangkan muridnya dijadikan sebagai apa, Bu Lilis? Sebagai bibit-bibit tanaman. Nah, seorang petani pastinya akan merawat dengan baik. Merawat siapa? Merawat tanamannya itu dengan cara memberikannya pupuk dan mengolah tanah tersebut. Begitu juga kita sebagai seorang pendidik. Kita ini juga punya sawah, Ibu. Sawah kita adalah di sekolah. Kita mempunyai tugas yaitu mendidik dan menciptakan lingkungan yang baik untuk anak-anak. Nah, di sini lingkungan kita adalah sekolah. Bagaimana kita bisa membuat lingkungan aman, nyaman untuk anak-anak sehingga mereka menjadi peserta didik yang luar biasa. Dengan cara apa? Ada kerjasama, kekompakan dari guru yang satu dengan guru yang lain.
Dan saya yakin SD Negeri Sukabumi ini kerjasamanya luar biasa, mulai dari awal. Apalagi Bapak Ibu di sini muda-muda sekali, punya ide-ide kreatif. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini ditumbuhkan, memunculkan karakter, ya, karakter, kebiasaan, dan terjadilah budaya positif. Begitu. Adapun tujuan diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama, dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah dan mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui budaya positif di sekolah. Apalagi sekarang ini kita kurikulum merdeka aja Ibu, ya, kita dituntut untuk mewujudkan seorang pendidik, ya, yang memiliki profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu apa saja? Nanti kita bisa bahas. Berikutnya, nah ini Ibu-ibu, kita akan melakukan perubahan paradigma. Bagaimana itu? Ini ada A dan B. Mungkin Anda dan teman di samping Anda. Sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, teman yang B, mungkin tadi yang teman A adalah Bu Riris, dan teman yang B adalah Bu Afif. Contoh, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Pokoknya apa saja, ya, biar kepala tangan teman Anda terbuka. Nah, coba kira-kira kita wujudkan ya. Coba kepalan. Kita bersama-sama mengepal salah satu saja kira-kira. Ya, di tangan Anda itu ada harapan, keinginan, sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira Anda mau membuka dengan senang hati, atau saya membuka dengan terpaksa atau yang lain? Ya, coba sekarang, monggo Bu Afif, apakah sudah bisa membukanya? Bu Riris, terbuka tidak tangannya? Apakah mau membukanya? Tidak. Kenapa tidak mau membukanya? Tersenyum, berarti tetap saya tidak mau membukanya. Gitu. Terus Bu, nah ini jenengan gimana? Membuka atau tidak? Tidak. Sini hebat sekali. Tidak, jelas itu hebat sekali. Oh iya, kenapa? Alasannya apa? Tidak saja. Alasannya tidak saja. Ya. Bu Tuti, bagaimana? Bilang kita rayu. Oh, dirayu. Justru Dirayu. Harapan saya seperti ini. Gimana? Jika ini adalah harapanmu, biarkan aku mewujudkannya. Ayo kita wujudkan bareng-bareng. aku tangan itu dulu rayunya mau sekali. Lah ini tergantung. Bukinannya mau membuka atau tidak? Saya akan selalu menutup, tidak terkena rayuannya. Aduh, Bu Kinan, ya. Tadi berarti beraneka ragam, J. Ya, jawabannya kalau Mbak Riris, gosek gitu ya. Terus tadi Bu Kinan tidak akan membukanya, tapi tetap membuka hati loh Bu Kinan. Iya, betul sekali Bapak Ibu semuanya. Jawabannya itu berbagai macam. Kira-kira Bu Bibi kok senyum-senyum sendiri? Oke, ya. Saya angkat dulu nanti bersama saya selama 1 jam, ya. Nah ini, ya, jawabannya tadi beraneka
Putri? Saya sudah mencoba merayu, tapi dia Oh iya. Nah ini. belum bisa ya. Tergantung apa keinginan. Nah, Keinginannya dia. otak kita. Bagaimana cara kita mengontrol pikir kita? Kalau pikiran kita buka, otomatis tangan terbuka. Tapi kalau pikir kita, pikiran kita nggak usah, nggak akan dia terbuka. Dia tidak akan. Mbok diguyoni, mbok diancam, mbok dibujuk. Oh tidak akan. Itu semua kembali ke pikiran kita. Kita yang bisa mengontrol diri kita. Gitu jadi ibu, ya, bapak-bapak, ya gitu, ya. Berikutnya, lah ini perubahan paradigma teori kontrol. Seorang psikiater bernama William, ya, memberikan beberapa teori kontrol. Satu, saya juga kaget pas mendengar kata-kata ini. Ilusi guru mengontrol murid. Tuh, jenengan di sekolah sudah mengontrol muridnya? Sudah berhasil kan? Alhamdulillah ya. Iya. Ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, sebenarnya kita mengontrol murid adalah sebuah ilusi. Iya, itu sebuah ilusi. Siswa itu punya pikiran. Dia bisa berpikir. Dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemungkinan pada saat di dalam kelas mereka menjalankan apapun kehendak kita, tapi pada dasarnya mereka kadang berontak pada saat itu saja. Jadi benar bahwa ilusi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi, karena yang mengontrol murid adalah mereka sendiri. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu adalah bujukan-bujukan dari guru kepada muridnya. Misalnya begini, ada anak yang tidak pernah berangkat, maka tolong siswa tak jajak itu guru. Dia belum benar, iya berangkat. Lain hari, gurunya tidak berangkat. Jangan, mungkin mutasi atau bagaimana. Mungkin diangkat menjadi kepala sekolah. Cari guru yang lain. Dia tidak mau berangkat karena tidak mendapat bujukan dari guru tadi. Jadi itu semua adalah ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya Allah tole mesake wong tuamu tole kerja yang tole ora tau makan ya. Kamu kan tidak pernah berangkat, seperti itu juga tidak boleh ya. Terus ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Wah, saya itu tertua di sini ya. Semua orang itu harus bisa mengikuti saya. Ada ya kayak gitu ya. Itu tidak boleh juga. Itu hanya sebuah ilusi. Ya, baik usianya lebih tua, kecil, itu punya pikiran ya, memiliki kontrol sendiri. Begitu. Nah ini perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Kita sama-sama belajar di sini. Di sini ada perubahan, ya. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, siapa tadi? Nah ini. Dulu sebelum kita ini tadi kita sudah mengenal teori kontrol. Ya, dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Wong iki kudu pendapate padha kabeh karo aku. Ora ono sing ora kayak gitu. Itu hilangkan. Karena apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, semua orang. Ya. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan ini, jika ada anak yang salah, bocah iki salah terus jangan seperti itu. Tapi bilang nih, anak ini berbuat salah, pasti ada tujuannya. Ya cari tujuannya itu apa?
Jangan menyalahkan anak itu terus ini. Dan ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Ya, aku ini nak di kongkong ya orang melaku ya saya gitu. Karena apa? Hanya Anda yang mengontrol diri Anda sendiri. Ya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Ya, diganti dengan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi sekarang tidak ada rujukan-rujukan ya, dari pemaksaan ya, karena kita kolaborasi bersama-sama. Model berpikir menang kalah, salah itu. Sekarang model berpikir menang, win and win. Baik, berikutnya apa makna disiplin? Kita tadi sudah bisa mengontrol diri kita, yaitu dengan cara disiplin. Disiplin berasal dari kata apa? Disiplina, artinya adalah belajar. Jadi kalau kita disiplin berarti kita belajar ya. Disiplin itu membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah ini makna disiplin. Seharusnya bagus loh maknanya ini ya, apa yang disiplin itu kita hargai untuk mencapai suatu tujuan mulia. Tapi sekarang berbeda ya, mereka malah menganggap ya disiplin itu merupakan pemaksaan, begitu ya sekarang ya, padahal itu tidak. Nah ini yang harus kita luruskan kepada anak-anak mengenai disiplin. Nah disiplin ini ada yang namanya disiplin positif. Disiplin positif bertujuan untuk menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebenarnya disiplin positif ini sudah Bapak Ibu sudah setiap hari ya melakukan ini, disiplin positif. Misalnya berangkat anak-anak dari rumah sampai ke sekolah pukul 7 sudah sampai sekolah, begitu ya. Habis itu berdoa dan lain sebagainya. Kalau upacara harus lengkap dengan atributnya, begitu. Ini sudah dilakukan disiplin positif. Nah ini nanti disiplin positif akan dilakukan membentuk budaya positif, kebiasaan-kebiasaan itu. Budaya positif itu apa sih? Nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah agar anak dapat tumbuh kritis dan bertanggung jawab. Begitu, kebiasaan-kebiasaan itu. Berikutnya, nah, dari budaya positif ini akan mewujudkan anak yang bagaimana? Anak yang mempunyai nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, 2 berkebinekaan global, 3 bergotong royong, ya, 4 kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini di kurikulum Merdeka ini tujuan kita. Nah ini Ibu Bapak Guru perhatikan, motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah kira-kira sudah pernah mendengar kata-kata ini? Sudah ya? Motivasi, memberikan semangat. Hukuman, ya hukuman, penghargaan, berikan penghargaan kepada anak. Mungkin Bapak Ibu belum mengenal yang namanya restitusi. Nah, motivasi. Nah ini motivasi perilaku manusia. Jadi seorang ibu
bapak dan semuanya itu siswa dalam melakukan sesuatu itu ada motivasi di baliknya. Coba untuk yang pertama, ada 3 perilaku motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan, kalau saya tidak memakai sepatu, terus nanti bagaimana ya? Nah itu ya, berarti aku butuh sepatu. Nah semacam itu. Kalau bapak ibu guru, kalau saya tidak ikut rapat, terus nanti bagaimana ya? Nanti saya bisa dimarahi kepala sekolah. Pernah berpikir seperti itu? Berarti Anda melakukan satu kegiatan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Wah, ini loh, bocah iki si A, gara paling apik terus. Ya, karena dia ingin mendapatkan penghargaan dari gurunya. Guru aku tekan sekolah kok, mesti dikasih jempol kalau bu guru. Terus saya ini nanti nilai mesti 10 semacam itu. Dan ini biasanya anak-anak semacam ini mengko ya nanti kalau saya melakukan A, saya akan mendapatkan apa? Gitu pola pikirnya. Bapak ibu juga pernah nggak berpikiran semacam itu? Iya. Karena ini 3 motivasi ini memang kita ya juga ada di sini. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini yang paling bagus. Kalau saya melakukan kegiatan ini nanti dampaknya bagi saya itu apa? Wah, saya mengerjakan tugas setiap hari. Ya dampaknya untuk saya, saya nanti bisa menjadi pintar. Semuanya itu tinggal pola pikir kita kemana? Oke, Bapak Ibu. Nah berikutnya merdeka. Ini foto siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Wah, kilo hebat, lah hebatnya biji. Bisa merintah kabeh sak sekolah ini. Tapi apakah dia bisa memerintah dirinya sendiri? Nah, itu guru itu ya bagus, patuh kabeh. Tapi dia tidak disiplin sendiri. Seperti itu. Semoga kita nantinya bisa merdeka semuanya, Ibu. Ya. Restitusi ya jelas. Apa itu restitusi? Mungkin yang lain sudah bisa dipahami. Ini dulu. Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi, restitusi itu kita ciptakan kondisi tersebut. Dengan cara apa? Memperbaiki kesalahan. Ya. Contohnya, kalau tidak ada contohnya, kurang jelas ini. Anak berbuat kesalahan. Ya. Bagaimana cara mereka untuk memperbaikinya? Bukan masalah malah kamu sambung lari 5 kali lapangan, yang berdiri dengan 1 kaki dan menulis 1 buku penuh minta maaf. Nah seperti itu, bukan seperti itu. Tapi bagaimana mereka memperbaiki kesalahannya? Nanti ini bisa kita uraikan di pendidikan restitusi. Nah, jadi untuk restitusi ini mereka pilih karena saya tadi bersalah dan saya
harus menyelesaikannya. Nah, nantinya anak ini akan kembali diterima oleh temannya yang lain. Bukan teman, halah ki nakal, rasa dolanan karo aku ya. Nantinya kalau dia sudah memperbaiki kesalahannya, dia akan kembali ke kelompoknya dengan baik. Begitu. Hukuman atau konsekuensi, ya. Nah, Bapak Ibu guru, ini coba mencatat 100 kali. Pernah Ibu melakukan dari lembar tangan ini? Pernah tidak? Pastikan semua anak berbuat kesalahan, iya kan? Ya, manusia. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru. Nah, dalam melakukan kesalahan itu pasti guru gemes gitu ya. Ini tak hukum baik kita. Ini ada beberapa contoh tindakan guru. Kira-kira ada tidak Bapak Ibu guru yang di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti guru di sini hebat semuanya. Kita lihat ya. Ini sebagai contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi ya, sampai. Aduh, kasihan ya. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat haji di sekolah dan sebagainya. Ini ada beberapa. Loh, ini masuknya hukuman. Nah, ini masuknya konsekuensi. Maksudnya seperti apa? Nah, ini nanti berikutnya akan saya jelaskan mengenai apa hukuman, apa itu konsekuensi. Begitu Ibu, dan kita paham. Mencatat 100 kali hukuman, jelas menyiksa itu namanya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan, juga hukuman. Murid disuruh push up. Wah, karena apa? Tidak menggunakan masker. Berapa kali? 15 kali. Hukuman juga. Nah, ini menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Dia mencoret-coret bukunya teman. Terus kemudian konsekuensinya itu, kemudian dia mengganti. Mungkin kita kalau yang versi ini pernah ya. Ini maksudnya konsekuensi bukan hukuman, beda gitu. Ini ada tanggung jawabnya gitu. Membersihkan tumpahan air di meja itu juga konsekuensi. Karena nyenggol, ya sakit, kamu tanggung jawab untuk membersihkannya. Berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin ini sekolahnya tidak pakai sepatu ya. Kalau kita mungkin beda. Anak itu tidak menggunakan sepatu mungkin ya, dihukum apa gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, ini sebagai tanggung jawab dia, konsekuensinya kamu harus seperti ini begitu. Nah, ini dia hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini perbedaannya apa? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Tidak nyaman untuk murid. Korban mendapatkan keadilan. Murid anak tersakiti. Jadi intinya hukuman ini adalah sepihak. Ya, sepihak saja. Guru ya sewenang-wenang. Ini biasanya wah gurunya tegas seperti ini, nak ngomong wah tinggi sekali nada-nadanya kalau menghukum anak, ya kata-katanya keras, dan anak tidak diberikan waktu untuk memberikan perlawanan. Hukuman hanya sepihak, itu ciri-cirinya. Ya, sepihak hanya guru saja, kalau murid kan tidak. Nah, kemudian konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Ya, tidak nyaman untuk murid, ya, murid anak atau dibuat tidak nyaman itu, dan ini juga memerlukan monitoring. Kalau konsekuensi itu begini, jika kamu melanggar ini, maka kamu harus ini, begitu. Iya, yang
bertanggung jawab. Ya. Restitusi. Nah inilah. Restitusi itu merupakan suatu pilihan yang terbaik di antara apa? Hukuman dan konsekuensi. Kenapa? Ini menguatkan murid, tidak hanya jangka pendek tapi jangka panjang. Ya, korbannya itu mendapatkan ganti. Dan intinya kalau restitusi ini anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Dan konsekuensi restitusi itu ya mewujudkan identitas anak nantinya sukses. Kalau hukuman yang mewujudkan anak yang gagal. Kalau dulu kan hukuman terus. Nah sekarang kita ganti, tidak hukuman, tapi bagaimana anak bisa mempertanggungjawabkan kesalahannya itu. Begitu aja itu. Dihukum oleh penghargaan. Pastinya Bapak Ibu semuanya pernah memberikan penghargaan kepada murid-muridnya? Pernah ya? Iya. Nah, ternyata penghargaan itu sama dengan hukuman Bapak Ibu. Iya. Kok bisa? Ya ini kita satu-satu uraikan. Pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah ini, pertama kita memberikan hadiah kepada anak. Ya, senang anak 1, 2, 3. Tapi lama kelamaan anak itu, saya kok sekarang tidak dikasih penghargaan ya. Makanya dia akan turun. Jangka panjangnya nggak bagus. Gitu. Itu sama dengan menghukum anak. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Ada ranking 1 sampai 10, makanya sekarang kan tidak ada ranking. Ranking 1 lah kasihan kan, ranking yang di 11 dan berikutnya itu dia tidak mendapat penghargaan. Jadi tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Ini loh, Bu Afif, Sabulino ya, dipuji sedangkan Bu Riris disemeni, terus sakit hatiku ya, salah itu. Ya, jadi merusak hubungan. Akhirnya tukaran. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Coba ini boleh ya, sing rambutnya abang, sing rambutnya hijau, cepat-cepatan, lo pakai hadiah. Pikirnya apa? Ketepatan itu tadi, tapi pikirnya hadiah, gitu ya. Terus penghargaan mematikan kreativitas, ya. Dan juga ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jika ibu bapak ini, coba jalan-jalan buat makalah. Nah makalah itu lebih cepat, lebih baik. Wah cepat-cepatan ini. Tapi dia tidak melihat kualitasnya itu seperti apa. Begitu. Yang penting cepat jadi. Nah, gua kasih cepat, pakai dia puji satu saya itu tidak bagus. Gitu ya. Berikutnya. Maka dari itu sekarang, berarti sekarang nggak usah kasih penghargaan seperti itu. Yang kita minimalkan, gitu. Karena ya itu tadi penghargaan ternyata adalah sebuah hukuman. Nah ini dia keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda tidak dengan peraturan di kelas? Oke, sama tidak? Peraturan kelas. Nah kita lihat saja. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini Bu Tuti, coba. Bagaimana ini? Coba jawab yang nomor 1. Mengapa kita memiliki peraturan? Mengapa kok kudu bawa helm toh? Jawabannya apa Bu Tuti? Biar apa? Biar selamat. Iya. Untuk keselamatan kita. Iya betul sekali, untuk keselamatan kita. Yang ketiga, yang kedua, peraturan 3M, masker, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Untuk apa? Menjaga apa? Menjaga kesehatan kita.
ada tujuannya. Jadi kalau saya pakai helm yakin pasti selamat, betul. Jadi di dalam hati seperti itu, kalau kita memakai masker, yakin nanti saya tidak terkena corona, gitu, ya kan? Nah, ini namanya keyakinan yang ada dalam diri. Kalau memakai helm itu adalah aturan. Kalau keyakinan itu yakin. Kalau saya melakukan itu, pasti saya akan begini, begitu. Nah, berikutnya, nah ini peraturan kelas mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan mewujudkan lingkungan positif dan budaya positif di sekolahan. Berarti semua berawal dari apa? Peraturan kelas. Oke, ini peraturan. Ini kita bedakan. Contoh di sini kita bisa bedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, keyakinan kelas itu mengembalikan buku itu adalah termasuk sikap apa? Tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Nah, dilarang itu kalau di keyakinan kelas tidak boleh. Kata-kata dilarang itu tidak boleh karena itu negatif. Keyakinan kelas itu harus positif, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, diganti dengan menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ya, keselamatan dan menghormati orang lain. Gini, peraturan itu lebih cenderung apa? Konkret ya, maksudnya nggak luas. Kalau keyakinan itu luas, begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya. Ini nanti saya sudah melakukan aksi nyata itu. Nanti bisa dilihat di sini. Ini saya sudah mempraktekannya keyakinan kelas di sekolah saya. Pertama yang saya lakukan adalah kita di awal pembelajaran sudah melakukan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu kemudian saya minta mereka untuk menuliskannya dan ditempelkan. Setelah ditempelkan, mereka kemudian menggolongkannya. Mungkin ada yang misalkan, ya, belajar, masalah belajar ini, belajar dengan asik, ya, belajar menyenangkan, itu sama-sama belajar dan dijadikan satu. Kemudian dijadikan keyakinan kelas melaksanakan pembelajaran SMS, apa itu, ya, sampai, ya, menyenangkan dan serius, begitu. Nah, berikutnya ini adalah video saya, yaitu aksi nyata saya pembentukan keyakinan kelas. Disimak aja Bapak Ibu. Ini foto-foto saya di Bapak Ibu kegiatan aksinya tadi semua. Nah, ini baru video saya.
Di awal pembelajaran ini saya jelaskan apa pengertian dari budaya positif J, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu Guru, kemarin kita sudah membuat kesepakatan kelas, kemudian meminta anak-anak untuk meneruskan kesepakatan kelas kita. Begitu ya. Nah, ini pengelompokan kesepakatan kelas. Tadi anak-anak sudah menekankan kesepakatan kelas tadi, kemudian nanti dikelompok-kelompokkan, ya, di samping sebelah sana.
cinta ya. Tadi itu keyakinan kelas, kemudian ini ada testimoni dari salah satu murid yang bernama Maulida. Lima kebutuhan dasar manusia. Ya, 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti Bapak Ibu semuanya memiliki kebutuhan ini, ya kan? Kira-kira Bu Afif dari 5 ini yang paling kebutuhan dasar yang mana? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Tepuk tangan untuk semuanya. Iya. 5 kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan bertahan hidup. Kita makan, ya kan? Dan lain sebagainya. Ini yang kedua, cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Begitu juga dengan anak-anak, tidak hanya kita semuanya. Nah, kalau kita mendidik anak-anak, kita melihat apakah anak-anak sudah tercukupi di 5 kebutuhan dasar ini. Begitu. Jadi jangan menyalahkan anak terus. Kemungkinan ya tidak hanya anak-anak kita ya. Jika kita kekurangan dari salah satunya ini, kita akan melakukan sesuatu ya yang berakibat buruk untuk kita. Lakukan. Ya, coba di sini. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi seperti Bu Afif ini ya, sepertinya. Ya. Nah, kira-kira Bu Afif, tadi 5 kebutuhan dasar manusia apa saja? Kesenangan, apalagi kasih sayang. Ya. Nah, kira-kira ini anak ini itu membutuhkan apa? Kesenangan. Apa? Kesenangan dan kebebasan. Iya, betul nih. Kesenangan dan kebebasan. Kesenangan dan kebebasan. Kesenangan dan kebebasan. Ya, karena senang suka menyanyi, Ya. sedangkan bebas itu nyanyiannya kan tidak harus nasionalisme. Mungkin dia punya lagu atau nyanyian tersendiri yang dia itu suka. Tepuk tangan untuk Dwi. Kesenangan dan kebebasan. Iya, bagus sekali. Jawaban yang benar dari Ibu Turi. Ya. Anak ini punya kesenangan menyanyi, tapi tidak diperbolehkan menyanyi oleh ibu gurunya. Dan ini, ya, kemudian kira-kira anak ini jengkel tidak? Jengkel ya. Kemudian ibu guru tidak mengataku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru loh, gitu. Nah, kira-kira Bu Ade, ini ukuran kebutuhan apa? Kebutuhan apa? Ada yang tahu? Kasih sayang. Betul sekali, cinta dan kasih sayang. Karena ide ini diperhatikan oleh gurunya. Maka dari itu kita akan memberikan kasih sayang kepada mereka biar mereka tidak merasa seperti ini. Yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kemudian apakah ini? Kebebasan. Ya. Jadi dia tidak suka monoton gitu. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Merasa kebangganya kita. Tadi itu berarti penguasa anak. Berikutnya yang ini. Ada beberapa 5 posisi kontrol. Ini sebagai seorang guru kita harus tahu apa saja 5 posisi kontrol kita. Yang pertama, nah kira-kira Bapak Ibu di sini posisinya di mana? Yang pertama, sebagai penghukum, seperti ini dulu, sangat mesti membuat orang merasa bersalah. Nah, yang ketiga, sebagai teman, sebagai pemantau, yang keempat, dan yang kelima adalah sebagai manajer.
dan juga manajer. Terima kasih. Ya, sebagai teman dan juga sebagai manajer. Ini. Nah ini ada 5. Kira-kira yang paling bagus yang mana, Bang? Iya. Satu persatu. Penghukum. Ya ini. Guru itu selalu menunjuk-nunjuk. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Gitu. Jadi anak itu tidak ada komentar sama sekali, diam dan menerima hukuman. Dan ini membuat anak menjadi seorang yang gagal. Satu pihak saja. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah jika ada anak yang salah. Ya, kamu itu ya gak kasihan sama ibu, kamu gak kasihan sama ibu bapakmu. Ya, setiap hari bekerja tapi punya anak seperti ini. Nah, ini dia juga membuat anak merasa gagal menjadi seorang anak. Itu, ya, karena dia merasa bersalah. Ya, itu. Anaknya bilang, maafkan saya Bu, dan nantinya akan menjadi seorang anak yang rendah diri. Sebagai teman, ini kebanyakan ya, saya juga ini teman. Ya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau melakukannya? Ingat loh, ibu pernah membantu kamu. Nah, kata-kata seperti ini terlihat akrab, ya kan? Menenangkan, dekat sama anak. Itu ya sebagai teman. Nah, apakah itu bagus untuk anak? Iya bagus. Nantinya anak ini akan menjadi seorang anak yang berhasil atau sukses. Tapi tergantungnya gimana? Kalau saya tidak dengan Bu Tuti, saya tidak mau, apalagi dengan Bu Afif, ya seperti itu. Nanti ada ketergantungan seperti itu, okay? Nah, kalau Bapak tahu, nah ini dia, kamu berbuat salah, kamu tahu aturannya, kamu harus begini, ingat itu ya. Nah, semuanya itu kalau kamu berbuat seperti ini lagi, nanti kamu akan sangat merekam kepada kepala sekolah, ya gitu. Nah di sini ya anak juga menurut saya kurang berhasil ya, karena guru juga ini di pemantau ini, guru juga memantau terus hidup perkembangan anak. Lain halnya sekarang di posisi kontrol sebagai manajer. Nah ini yang terbaru bagi saya. Manajer, maksudnya ini lagi. Nah ini, memanage, mengatur. Jadi seorang guru itu adalah mengatur. Jika anak berbuat salah, dia akan mengajukan berbagai macam pertanyaan. Tidak langsung menjudge, tidak langsung menghukum. Tapi ini, ya, kenapa kamu berbuat kesalahan? Mencari alasannya dulu, ngedum dulu, ya. Terus kemudian bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkannya? Nah kira-kira dari penghukum, membuat orang bersalah, teman, manajer, kira-kira yang paling bagus itu yang mana? Yang mana Ibu Bapak? Yang mana? Manajer. Ya, yang terbaik adalah seorang manajer. Apa yang dikatakan oleh Bu Iki nanti tadi. Selama ini saya merasa ya, teman itu adalah yang terbaik. Ternyata itu salah. Ya, yang terbaik adalah kita sebagai manajer. Gitu. Berikutnya ini, ya, saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, nanti anak itu merasa bersalah. Ayolah, lakukan demi ibu. Itu sebagai teman. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, penghukum itu. Kalau yang manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Begitu. Nah, berikutnya tadi di awal kita sudah mengenal tentang restitusi, iya kan? Nah, apa ini segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini merupakan pendekatan budaya positif di sekolah. Kita dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini terdiri dari 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
Jika ada anak yang salah, ya kalian ibu bapak guru pasti bilangnya gini, jangan langsung menjas ya, tapi setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Begitu juga dengan bapak dan ibu guru. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Setidaknya membuat anak itu merasa nyaman dulu, ya, terbuka dengan kita. Setelah itu baru validasi kebutuhan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Mencari alasannya dulu. Terus, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tuh. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ya kan? Nah, makanya tadi kita nanti akan membuat keyakinan kelas yang untuk ini. Jika ada anak yang bersalah, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita, dan itu sudah saya lakukan. Kalau anak sudah melanggar, ya, kamu tidak sesuai keyakinan yang mana, begitu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, setelah itu baru bagaimana kamu mempertanggungjawabkannya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ini saya ada video yaitu tentang segitiga restitusi. Oke, disimak baik-baik ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak Arina, Mbak Sasfian, ya. Iya. Bagaimana nak? Apakah sudah selesai latihannya? Sudah Bu. Iya. Pasti kalian capek ya? Tidak Bu, tadi sudah istirahat dan tidak capek lagi. Oh, sudah istirahat ya. Baiklah, gini. Tadi siang ketika ibu ada di kelas, ibu melihat dua bangku yang kosong, bangku Arina sama bangku Sasfia. Nah, ibu bertanya pada teman kalian, ternyata mereka menjawab kalian tidak di kelas karena menjemput Pak Sudiro di SD Negeri Sayung 1. Betul tidak? Betul Bu. Coba ceritakan pada ibu bagaimana kronologinya, siapa yang punya ide untuk menjemput Pak Sudiro di SD Negeri Sayung 1. Saya Bu punya ide. Kamu Sasfia yang punya ide, ya? Untuk menjemput Pak Sudiro, dan saya mengajak Arina. Iya Arina, kamu mau dengan senang hati diajak sama senang. Iya. Ini kalian ke SD Sayung 1 itu tujuannya untuk apa? untuk latihan 17 Agustus. Latihan 17 Agustus, upacara. Berarti Pak Sudiro biar bisa melatih kalian begitu? Iya. Oh begitu, iya. Mulia sekali ya tujuan kalian ya. Coba kalian hitung jarak SD Negeri Sitoguma 2 dan Sayung 1 jauh tidak? Jauh Bu, kira-kira kalau naik sepeda 40 menit. Aduh, lumayan jauh ya. Naik sepeda aja seperti itu, apalagi jalan kaki. Ya tidak? Iya Bu. Nah, kalian naik sepeda atau jalan kaki? Naik sepeda. Naik sepeda. Nah, ketika sampai di sana, apakah kalian langsung bertemu dengan Pak Sudiro? Alhamdulillah ketemu Bu, habis selesai karnaval. Siapa yang selesaikan apa? Pak Diro. Oh, Pak Sudiro habis selesai karnaval. Iya, ini anak-anak, sebenarnya perbuatan kalian itu baik, ya. Ibu apresiasi buat kalian. Bagus, kalian punya semangat yang luar biasa, ya kan? Ingin berlatih upacara untuk Agustusan. Nah, tetapi ya, apakah kalian ketika menjemput Pak Sudiro sudah mendapatkan izin dari Bu Ida? Belum Bu. Belum, ya. Anak-anak, selama kalian di kelas ya, waktu di sekolah itu, Ibu Ida ini sebagai ibu kalian, ya. Jadi
tanggung jawab kalian ada di ibu, ya. Ibu sebagai pengganti orang tua, ya. Kamu tahu nggak jarak dari si dokumen 2 dengan sayang 1 itu jauh nggak? Jauh. Nah, kalian bisa berpikir tidak, misal kalau di jalan ada apa-apa, misal saja sepedanya gembes atau bagaimana, berpikir ke arah situ tidak? Tidak. Pasti kamu capek kan? Misal kalau sepedanya gembes, kamu jalan kaki, capek enggak? Capek, iya. Betul sekali capek. Nah, gini, ya anak-anak, nih. Gini. Ya, ibu bangga punya kalian, ya. Terus Arina, Saskia, tahukah kalian telah melanggar keyakinan di kelas kita? Iya tidak? Ya, Bu. Nah, keyakinan kelas apakah? Yang manakah itu? Keyakinan kelas yang manakah itu? Keyakinan kelas yang membenci ibu guru, tidak menghormati ibu guru. Ya. Jika mau keluar harus izin dulu kepada ibu guru. Iya, intinya keyakinan kelasnya kalau keluar kelas harus minta izin kepada ibu guru. Nah, benar sekali. Nah, kira-kira bagaimana cara kalian mempertanggungjawabkan kesalahan kalian ini? Saya akan minta maaf sama Bunda, Pak Diro, dan teman-teman, dan mentanggungjawabkan menghapus papan tulis selama 1 minggu. Oh iya, ibu ingat. Karena kalian melanggar peraturan, maksudnya melanggar keyakinan kelas, ya kalian kemarin sudah menyepakati jika melanggar kesepakatan kelas, salah satunya itu tadi tidak meminta izin sama Bu Ida, kalian akan menghapus papan tulis selama 1 minggu, betul? Iya. Nah, kamu ikhlas, kalian ikhlas melakukannya? Ikhlas. Karena apa? Bertanggung jawab atas kesalahannya. Baik, iya bagus sekali. Ibu bangga pada kalian. Nah, ibu harap kalian jangan mengulanginya lagi, oke? Iya? Iya. 2 hari lagi upacara kemerdekaan. Nah, ibu doakan semoga Arina dan Saskia bisa menjalankan tugasnya masing-masing. Kamu bertugas menjadi apa? Menjadi MC presenter, ya. Ya, kamu bertugas di Wijen. Baik, semoga semuanya bisa berjalan lancar. Itu ya. Nah, sekarang kamu bisa kembali ke kelas kalian, oke? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, ya. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ibu, kamu tahu kenapa kamu dipanggil Bu Ida? Ya Bu, saya tahu karena saya tidak memakai sepatu. Baguslah kalau kamu sudah tahu, kamu sudah mengambil kesalahan kamu. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, karena setiap orang pasti punya kesalahan. Begitu juga dengan Bu Ida. Apakah saya akan dihukum? Tidak ada yang akan menghukum kamu. Ibu hanya ingin tahu apa alasanmu tidak memakai sepatu. Karena tadi dijalan saat menuju ke sekolah ketinggalan air. Oh gitu ya. Berarti semalam tepinya tinggi. Ya Bu, tinggi sampai masuk rumah. Terus sepatu kamu itu terendam tidak? Alhamdulillah tidak Bu. Ibu, ketika upacara tadi, kira-kira ada tidak teman sekelasmu yang tidak memakai sepatu? Nah, perlu kamu ketahui kondisi kamu sama dengan teman-teman kamu. Tapi mereka tetap memakai sepatu, bukan? Dari rumah mereka itu memakai sandal. Terus sampai sekolahan sandalnya dicopot, mereka cuci kaki dan memakai sepatu. Ya Bu, maaf, saya tahu apakah Ibu akan memaafkan saya.
kelas kita? Tidak bisa dengan melanggar teman-teman kelas kita dan juga menghormati guru dan menghargai teman-teman satu kelas. Nah, ya, betul sekali. Kalau kamu sudah tahu kesalahan kamu, bagaimana cara kamu mempertanggungjawabkannya? Saya akan meminta maaf kepada satu kelas. Tapi jika ya kamu melakukannya lagi, kamu menanyakan konsekuensinya lagi. Oke, jelas ya. Alhamdulillah, karena kamu sudah mempertanggungjawabkan perbuatan kamu, ya, itu bangga terhadap kamu. Tolong jangan diulangi lagi, ya. Nah, sekarang kamu kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih karena sudah memaafkan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu sudah melihat video tentang penyelesaian kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Bagaimana sudah ada pemahaman tentang segitiga restitusi? Sudah dari dua kasus yang pertama tadi bahwa anak tadi namanya Saskia, ini sebenarnya kisah nyata. Saskia pada saat lumpuhan ya, pada saat pembelajaran dicari sama saya tidak, ternyata tidak ada, malah menjual Pak Sudiro. Menjual di mana? Di sayang 1. Kenapa? Untuk dilatih upacara seperti itu. Dan itu juga sudah melanggar keyakinan kelas saya. Karena apa? Saskia dan Arina tidak meminta izin kepada saya. Gitu. J, kemudian mempertanggungjawabkannya. Oke, berikutnya. Nah, disiplin positif ini tadi ya kita telah belajar bersama tentang disiplin positif, tentang makna disiplin positif ya. Disiplin positif jelas mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang dari motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, bisa menghargai diri sendiri, dan terwujudnya keyakinan kelas. Berpikir menang-menang, win-win. Tadi ada 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan segitiga restitusi. C. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ya. Kebutuhan setiap orang itu pasti kan berbeda. Nah, kita harus berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini ada 5 kebutuhan dasar tadi, J. Apa saja tadi 5 kebutuhan dasar? Penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini tadi yang kita pelajari hari ini tentang budaya positif di sekolah. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk kita, dan sebelum saya akhiri, ada dari teman yang mau menanyakan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Monggo untuk waktunya, siapa silahkan. Monggo, silakan. Oh ya, Bu Tuti. Iya, terima kasih Bu Tuti. Monggo. Oke, terima kasih Ibu Ida. Ini kami mau menanyakan yang pertama, yaitu contoh budaya positif apa saja yang bisa dikembangkan di SD kita, terutama SD Negeri Sudirman 2. Terima kasih. Terima kasih Bu Tuti, pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan untuk Bu Tuti semuanya. Iya, Bu Tuti itu termasuk guru baru di sini, guru yang hebat. Saya bisa melihatnya dari awal dan sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, terutama di kelas 6 ya Bu Tuti ya. Iya.
luar biasa. Ini nanti bisa dicontoh sama yang lain. Jadi tadi apa toh kebiasaan positif yang ada di sekolah kita? Sebenarnya sekolah kita itu sudah bagus. Salah satunya sudah melakukan kebiasaan positif. Apa itu? Yang pertama, kebiasaan positif yang ada di sekolah kita, Jumat berkah. Jumat berkah. Setelah Jumat pasti amalkan itu. Nah, itu salah satu yang positif. Kebiasaan bedanya itu maksudnya di religius agama. Di tata tertib juga sudah bagus. Anak-anak harus memakai sepatu. Kalau upacara jelas semuanya sudah pakai topi. Ya, apalagi sudah dicontohkan di guru kelas 6 pakai dasi juga, itu bagus sekali. Kemudian ada lagi budaya positif selain itu. Asmaul husna, iya. Baris berbaris di depan kelas sebelum masuk, itu juga budaya positif. Nah ini masalah kebersihan juga. Setelah selesai upacara, pastinya Ibu Kepala Sekolah kita, Bu Nur Asraka, anak-anak tolong ambil sampah. Itu juga termasuk budaya positif. Banyak sekali, tapi kita tidak menyadarinya, padahal itu semua adalah budaya positif. Nah ini nantinya saya juga mau ada suatu budaya positif lagi. Ini nanti saya akan mengaturkan kepada kepala sekolah baiknya bagaimana itu aja. Mungkin nanti teman-teman juga. Oh iya, masalah agama juga itu religius. Kemarin sholat dulu bersama aja Bu. Padahal sekolah kita itu sangat memprihatinkan. Memprihatinkan, tidak ada tempat untuk sholat karena sekolah kita akan terkenal tol ya. Sebentar lagi 3 bulan lagi mungkin sudah habis sekolah kita. Nah, tapi walaupun begitu di kelas 6, guru kelas 6 sudah memberikan budaya positif yang bagus. Kalau dulu anak-anak sholat berjamaah walaupun di tempat yang memprihatinkan seperti ini ya, tapi bisa melakukan, itu luar biasa. Kalau mungkin misalnya ada masjid aja belum tentu mereka jamaah, tapi dengan budaya positif itu, kebiasaan positif, anak-anak jadi terbiasa. Tepuk tangan lagi untuk Bu Tuti. Iya. Begitu, mungkin ada budaya positif lain lagi di sekolah ini. Ya, sudah Ibu Tuti? Sudah? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, yang kedua adalah satu kali pertanyaan lagi. Iya, Bu Riris. Ya, monggo. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Bu Riris dari kelas 2. Ingin menanyakan apakah kita hanya bisa memilih posisi kontrol sebagai manajer saja. Demikian. Terima kasih. Terima kasih Bu Riris. Tepuk tangan untuk Bu Riris. Ini posisi kontrol. Jadi ada sekali ada 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol sebenarnya yang terbaik adalah manajer. Kalau kita disuruh pilih, kira-kira pilih yang terbaik kan? Iya. Tetapi ada kondisi tertentu, misal, wah ini kok saya memilih manajer tapi ya jana-jana. Nah, berarti kita bisa memilih yang lain, gitu. Iya, boleh, tidak apa-apa. Kita bisa memilih ke teman atau pemantau, atau saya manajer dan teman plus teman. Saya manajer plus pemantau, seperti itu. Bisa, tidak apa-apa. Begitu aja Bu Riris. Kita fleksibel saja, tapi kita pilihan yang terbaik. Terima kasih untuk Bu Riris ya. Teman-teman semuanya, ini tadi ulasan saya lebih ini materi saya tentang budaya positif. Kira-kira ada yang kurang jelas atau mau ditanyakan lagi? Sudah cukup? Iya, alhamdulillah. Karena waktu sudah menit 1 jam lebih ya sepertinya tadi ya, Bapak Ibu Guru, mungkin Bapak Ibu Guru ada kepentingan yang lain, dan saya di sini Dara Miyati mengucapkan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit
ilmu dari modul-modul yang saya pelajari. Untuk itu saya berterima kasih dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muda Astuti, guru kelas 6 SD Negeri Sidogemah 2. Tanggapan saya mengenai diseminasi kebudayaan sekolah, tentunya kebudayaan positif yang telah disampaikan Ibu Ihda Rohmiyati, yaitu yang pertama, saya jadi tahu, jadi paham akan pentingnya kebudayaan sekolah. Dari awalnya kebudayaan itu harus mendidik karakter anak dulu, tentunya diciptakan kesadaran diri. Nah, sebagai guru, calon guru penggerak, Bu Ida telah mencontohkan di kelasnya, dan kami banyak belajar dari itu. Kedepannya harapan kami tidak cuma guru penggerak, tetapi kami khususnya SD Negeri Sidogemah 2 bisa jadi sekolah penggerak. Itu harapan saya, dan juga memotivasi Bu Ida agar lebih berkarya lagi. Selamat berjuang, selamat memajukan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.